Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel saya ini, dan saya selalu doakan semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di video kali ini saya akan membicarakan masalah peringatan nuzulul Quran. Ini sebagaimana kita wabil khusus warga Nahdiyin telah biasa melaksanakan peringatan nuzulul Quran di setiap malam tanggal 17 Ramadan. Itu suka diadakan peringatan nuzulul Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengisi atau acara yang biasa dilaksanakan dalam rangka menyambut atau memperingati nuzulul Quran, ada yang diisi dengan tausiah-tausiah atau tabligh akbar yang menyampaikan tentang nuzulul Quran, dan ada juga yang diisi dengan khotamul Quran, artinya menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran dibaca secara berjamaah, secara gotong royong, 30 orang masing-masing satu juz. Ada yang bisa mengkhatamkan sampai 2 kali khatam, dan ada yang cuma 1 kali khatam. Itu diantaranya acara-acara yang suka dilaksanakan saat menyambut atau memperingati nuzulul Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati perantara malaikat Jibril sebagai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu melalui 2 proses. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Itu secara seutuhnya, semuanya sekaligus diturunkan di malam Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Itu yang sekarang 30 juz itu semuanya diturunkan di malam Lailatul Qadar dari Baitul Izzah ke dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Lalu di sini dalam masalah ini, sesungguhnya kitab-kitab langit diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Diturunkan semuanya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tanggal atau di malam 1 Ramadan. Dan kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 6 Ramadan. Pada malam tanggal 6 Ramadan
700 tahun jaraknya dari suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur, yaitu di malam tanggal 12 Ramadan. Di malam tanggal 12 Ramadan setelah Toret, setelah kitab Toret, jaraknya 500 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil, yaitu pada tanggal 18 Ramadan 1200 tahun setelah Allah menurunkan kitab Zabur. Juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an, yaitu pada tanggal 27 Ramadan 620 tahun setelah Allah menurunkan kitab Injil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu proses yang kedua dari langit dunia atau dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Selama 23 tahun. Selama 23 tahun sesuai dengan kejadian di waktu itu. Jadi selama 23 tahun secara berangsur-angsur Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita suka peringati ini, yaitu malam 17 Ramadan, yaitu memperingati wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di malam 17 Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri atau sedang menyepi di Gua Hira. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Jadi wahyu pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu pertama. Jadi yang disebut nuzulul Quran itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian di zaman itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran. Semoga kita semua tetap semangat bisa membaca Al-Quran baik di siang hari ataupun di malam hari. Semoga Allah memberi kekuatan dan juga tentunya kita bisa mengamalkan kepada apa yang dikandung di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita semua ada dalam kebahagiaan dunia dan akhirat.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.